Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia melawan Myanmar di SEA Games 2023 Kamboja. Di atas kertas Indonesia gunakan pola 1-4-3-3, sedangkan Myanmar di atas kertas gunakan pola yang sama 1-4-3-3, yang dimana dinamikanya ketika tanpa bola Myanmar gunakan pola 4-4-2. Di sini terlihat 4-4-2 yang dibentuk Myanmar sangat dalam, sayap kanan dan kiri melakukan track back ke belakang membantu fullback kanan, fullback kiri, sehingga membentuk 6 back. Jadi pola ketika bertahan tanpa bola 6-2-2 dibentuk Myanmar. Sedangkan Indonesia sangat mendominasi dengan shape attacking seperti di grafis ini. Sistem seperti ini untuk terus mempertahankan bola bergantung ke posisi penjaga gawang, kemudian 2 center back dan pemain nomor 6 yang diperankan oleh Dewangga. Itu tertuang di dalam Villanesia. Salah satu set play yang sering direpetisi Indra Sapri di laga ini yaitu Fajar dan Taufani atau Marcelino yang mengisi area kanan sering mengikat pemain-pemain Myanmar yang berada di sektor tersebut, sehingga posisi Bagas yang berada di wide area atau lebar lapangan bisa melakukan tusukan seperti di klip ini. Kemudian pemain nomor 6 Dewangga atau 2 center back, salah satunya Ferrari atau Rizky Ridho, melakukan diagonal pass menuju area kosong tersebut. Myanmar bermain menunggu di daerah permainan mereka sendiri dengan membentuk shape defense 6-2-2. Dari salah satu posisi 2 center back Indonesia memprogresikan bola ke sisi terluar lewat Bagas. Kemudian Bagas lakukan tekukan ke dalam untuk memanfaatkan diagonal run dari pemain Indonesia untuk isi ruang yang muncul di backline Myanmar. Kembali dari 2 center back dan pemain nomor 6 Indonesia coba memprogresikan bola. Sangat penting peran mereka kalau kita beracuan dengan filosofi Villanesia. Myanmar tetap memakai pola 4-4-2 tanpa bola. Dewangga coba memberikan diagonal pass ke sektor kanan Indonesia. Bentuknya seperti sandwich lewat Dewangga, Ferrari, dan Rizky Ridho terus mendominasi Indonesia terhadap bola. Sedangkan Myanmar cenderung pasif menunggu saja dengan skenario attacking yang sama. Umpan panjang diberi lagi menuju sektor kanan timnas Indonesia. Terus direpetisi Indonesia cara masuk ke jantung defense Myanmar dengan cara seperti klip yang kita bahas sejak awal. Fajar main di half space coba ikat back lawan sehingga ada ruang bagi Bagas seperti di klip ini, namun end produknya belum bisa ciptakan gol. Kembali 3 pemain Ferrari, Ridho, dan Dewangga kontrol permainan. Di sini pergerakan dilakukan Patur dan Marcelino untuk mengikat back lawan, sehingga Bagas yang lakukan overlapping mendapatkan ruang dari passing yang coba dilakukan Dewangga. Fajar Faturrahman yang beberapa kali masuk ke half space sangat membantu sisi lebar lapangan sebelah kanan yang coba dieksploitasi oleh timnas Indonesia yang diisi oleh Bagas. Dinamika di atas lapangan sangat fluid dilakukan. Lagi Fajar Faturrahman coba melakukan pergerakan sehingga saat Bagas coba ditutup back Myanmar bisa diekspos oleh Fajar ruang tersebut. Namun karena 6 back dimainkan Myanmar tentu sulit ditembus Fajar Faturrahman karena covering akan dilakukan pemain Myanmar sebab mereka banyak orang di belakang. Direpetisi kembali skenario attacking seperti sebelum klip ini. Defense Myanmar lewat situasi open play sulit ditembus pemain Indonesia. Gol pertama Indonesia pun berasal dari situasi clearance bola yang tidak optimal dari pemain Myanmar yang jatuh ke kaki Marcelino dari crossing yang coba diupayakan Fajar Faturrahman. Meski sulit dari situasi open play, Indonesia tetap melakukan bentuk attacking seperti yang dilakukan sejak awal. Gol Indonesia kedua pun berasal lewat individu Marcelino yang dijatuhkan lawan di kotak penalti. Dan gol lewat Sananta. Meski beberapa kali tidak akurat crossing atau passing Dewangga, tapi peran Dewangga yang mengisi pemain nomor 6 sangat proper untuk berkolaborasi dengan 2 center back Indonesia.
Gol ketiga Indonesia pun kembali bukan dari situasi open play, namun kesalahan dari pemain Myanmar yang bisa dikonversi oleh Sananta. Di laga ini, Ananda Raihan tidak bermain di posisi pemain nomor 6 atau defensive midfielder. Raihan dikembalikan sebagai box to box, bantu attacking, bantu defense, seperti apa yang dilakukannya bersama PSM, sehingga perannya lebih kelihatan di laga ini. Dewangga tetap sebagai pemain nomor 6. Indonesia coba kembali tembus defense lawan dari sektor kanan timnas Indonesia. Dewangga terlihat jadi pemain nomor 6, Raihan sebagai box to box. Indonesia cecar dari sayap kanan lagi lewat pergerakan Pajar dari half space menuju wide area. Gol keempat Indonesia pun berasal dari situasi clearance yang tidak optimal dari Myanmar yang bisa direcovery bolanya oleh Raihan dan memberikan progressive pass menuju Pajar di saat defense Myanmar belum stabil. Ananda Raihan yang sebagai box to box kembali menunjukkan perannya membantu Titan menciptakan gol kelima bagi Indonesia. Kembali dari situasi turnover, kesalahan pemain Myanmar bukan situasi open play atau build up yang dilakukan Indonesia.